Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 dengan mata kuliah Technopreneurship akan melakukan diskusi kelompok. Yang sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dan bersama teman-teman saya, yaitu saya Rika Umaniar Panisa dengan NIM 140142166. Kemudian ada Vina Indriani Rukmana dengan NIM 14014211272, Taskia Nurul Aini dengan NIM 1401421421269, dan Eliana Putri Salsabila dengan NIM 1401421421268. Di sini saya akan menyampaikan hasil rangkuman dari saya sendiri kepada Mbak Taskia, mungkin bisa melakukan share screen. Di sini saya akan menyampaikan analisis mengenai komponen dasar dalam bisnis digital. Dari buku yang saya peroleh yaitu pertama Startuppedia, perusahaan atau organisasi bisnis dengan kegiatan utama berupa pembiayaan. Pada startup potensial juga tidak hanya terfokus pada aspek itu saja, namun memiliki 6 aspek penting bagi kesuksesan startup, di mana pun dari awal proses penciptaan hingga akhir. Yang pertama yaitu membentuk sebuah tim. Tim adalah aspek utama dari startup yang menentukan apakah seorang investor akan berinvestasi atau tidak dan menjadi satu-satunya aspek nyata yang dimiliki oleh startup yang baru merintis. Yang kedua, menciptakan sebuah produk. Metode populer dalam proses pengembangan produk antara lain melakukan riset, pengembangan produk, melakukan peluncuran atau rilis produk, dan globalisasi produk. Yang ketiga, melindungi keuntungan melalui paten. Adanya hak paten sangat penting bagi banyak startup karena sebuah ide atau ideologi yang belum pernah ada sebelumnya dapat memiliki keuntungan kompetitif dan potensial dari biaya lisensi. Hak paten juga membawa keuntungan seperti sebuah perusahaan kecil dapat mengalahkan sebuah perusahaan besar dan menguntungkan dalam penggalangan dana serta terhindar dari penjiplakan pesaing lain. Yang ketiga, memasarkan produk. Startup harus mengembangkan beberapa strategi pemasaran, antara lain tahap seed atau strategi pemasaran yang murah, tidak ada pendanaan dari pihak luar, dan produknya masih berupa ide yang dipertanyakan. Yang kemudian ada tahap awal, yaitu sudah memiliki pendanaan, namun sebagian besar digunakan untuk pengembangan produk. Produknya bersifat alpha, namun masih kesulitan untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Dan yang terakhir yaitu tahap advance exit. Sudah memiliki pengguna dalam jumlah banyak, mulai mengalokasikan pendanaan dan menghasilkan keuntungan, dan memiliki rencana melakukan ekspansi ke wilayah lain. Kemudian yang kelima, mengembangkan strategi pembiayaan. Pendanaan sangat penting untuk pertumbuhan sebuah startup yang digunakan untuk menutup gaji karyawan, biaya pengembangan produk, biaya pemasaran, dan lain-lain. Di mana setelah mendapatkan dana, maka perlu menerapkan metode penerbitan saham yang spesifik. Yang keenam, membentuk strategi exit. Exit adalah tahap paling penting dalam siklus kehidupan startup. Ada dua strategi exit, yaitu IPO dan M&A. M&A adalah strategi mainstream yang perlu memiliki visi yang jelas dari dini. Kemudian dari buku Let's Get Digital, salah satu bisnis digital yang dapat diterapkan yaitu membuka buku digital, menjual beli buku digital. Memiliki sejumlah keuntungan dan kerugian dari bisnis tersebut. Misalnya buku digital ini relatif mudah dipasarkan, potensi pasarnya yang terbatas seiring perkembangan yang luas sehingga tidak terbatas seiring perkembangan teknologi. Tak memerlukan ruang penyimpanan, bisa dijual 24 jam sehari seumur hidup, bisa menjadi bos dan bebas menentukan harga dan royalti. Di samping itu juga
terdapat kekurangan, antara lain kualitasnya rendah, terjadinya tsunami buku digital, dan penulis besar ikut berburu. Kemudian dari buku digital marketing, terdapat komponen yang membentuk strategi digital marketing. Yang pertama, know your business. Pelaku UKM atau UMKM wajib mengetahui core competence bisnis dari usahanya mengenai cocok atau tidak untuk diadopsi ke pemasaran digital. Yang kedua, know the competition. Pelaku UKM atau UMKM harus mengetahui siapa pesaing utama dari bisnis mereka yang dijalankan, termasuk apakah sama-sama sudah menerapkan pemasaran digital dan menggunakan strategi pemasarannya dengan benar. Yang ketiga yaitu know your customer. Pelaku UKM atau UMKM harus mengetahui keinginan pelanggan dari bisnis yang mereka jalankan, termasuk apakah siap dilayani dengan promosi online. Yang keempat, know what you want to achieve. Pelaku UKM atau UMKM wajib mengetahui kemana arah tujuan yang hendak dicapai perusahaan, termasuk apakah dapat mengadopsi pemasaran digital yang dapat berkembang dan memperoleh tujuan jangka panjang. Dan yang terakhir, know how you're doing. Pelaku UKM atau UMKM dapat melakukan pengukuran, perubahan, dan perbaikan setelah melakukan tracking dan membandingkan kemajuan yang telah digunakan, apakah sudah tepat sasaran atau belum. Sekian pemaparan analisis dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Vina Indriana. Kepada Mbak Vina dipersilakan. Mungkin kepada Mbak Vina bisa melanjutkan hasil resume dari analisis yang sudah dibuat. Baik, saya akan melanjutkan mempresentasikan resume tentang technopreneurship. Yang pertama, buku yang berjudul dengan pengantar technopreneurship. Penulisnya adalah Dr. Haryanto MM dan Dr. Vera Setia Andrini MM. Penerbit CVAA Rizky, tahun terbit tahun 2020. Technopreneurship merupakan perpaduan dari dua kata teknologi dan entrepreneurship yang diartikan sebagai proses kolaborasi dan pembentukan antara bidang usaha dengan penerapan instrumen pendukung berupa teknologi sebagai dasar dari usaha tersebut. Arah perkembangan teknologi, entrepreneurship, dan technopreneurship. Di dalam teknologi terdapat authorization, utilization, implementation, dan collaboration.
Dan di dalam entrepreneurship juga terdapat internalization, paradigm, alteration, spirit intention, dan competition. Sementara dalam technopreneurship, dengan ini jiwa teknologi akan muncul dengan kreativitas dan mampu memanfaatkan teknologi. Pembangunan jiwa entrepreneurship bisa dilakukan dengan memiliki sifat seperti kemandirian, kejujuran, ketangguhan, kreativitas, dan iklim yang kondusif. Dalam kompetensi technopreneurship perlu ada 4 aspek yang perlu dikuasai seperti kemampuan interpersonal atau kecakapan baik verbal maupun non-verbal. Intrapersonal, kecerdasan yang dimiliki setiap individu dengan cara memahami diri sendiri dan tidak sesuai dengan pemahaman orang lain. Wirausaha berkaitan dengan teknologi yang perlu ditingkatkan demi mendukungnya technopreneurship. Penggunaan teknologi yang tepat guna sebagai upaya untuk memudahkan pekerja. Technopreneurship sangat berperan bagi masyarakat. Dengan inovasi juga invensi yang telah dibuat. Ini ditujukan agar warga memiliki kekuatan ekonomi demi meningkatkan kualitas hidup. Dalam ekonomi juga memiliki dampak yang diberikan dari technopreneurship seperti meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan pendapatan, menambah lapangan kerja baru, menggerakkan sektor ekonomi lainnya. Selanjutnya, buku kedua dengan judul Technopreneurship. Penulis tim pengembangan Technopreneurship ITS. Penerbit Lembaga Pengembangan Pendidikan Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni. Tahun terbit tahun 2015. Technopreneurship adalah proses kolaborasi dan pembentukan bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai aspek pendukung terpenting. Di dalamnya pun perlu adanya invensi, inovasi, dan technopreneurship yang dibagi menjadi 2, invensi dan inovasi produk, dan invensi dan inovasi proses. Sementara landasan technopreneurship ini terdiri dari kebutuhan yang diinginkan masyarakat dan memperkaya diri dengan ide dan inspirasi. Perencanaan dengan matang dan dilakukan dengan cepat dengan menambahkan value pada produk tersebut. Peranan technopreneurship bagi masyarakat yang di dalamnya terdapat manfaat dan dampaknya. Dampak secara ekonomi yang akan muncul seperti meningkatkan efisien dan produk, meningkatkan pendapat dan penciptaan lapangan kerja baru, menggerakkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor ekonomi lainnya. Manfaat yang didapat dari segi lingkungan seperti pemanfaatan bahan baku dari sumber daya alam di Indonesia yang lebih produktif dan meningkatkan penggunaan sumber daya, terutama sumber daya. Dalam mengembangkan invensi dan inovasi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi seperti memberikan solusi yang lebih baik dan lebih efisien, menjawab permasalahan yang ada dan memenuhi kriteria kebutuhan masyarakat. Menggunakan ide yang orisinal, mampu diterapkan dalam pasar dan memenuhi kriteria kelayakan, memiliki skala pasar dan memiliki skala manfaat yang memadai. Bisa dipasarkan menjadi produk maupun jasa, meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan lapangan terhadap masyarakat. Berikut ini adalah profil technopreneurship di dunia yang ada di dalam buku ini, yaitu Mark Zuckerberg sebagai pendiri Facebook, Steve Jobs sebagai pendiri Apple, Andre Darwis sebagai pendiri Kaskus, William Tanuwijaya pendiri Tokopedia, dan Nadiem Makarim sebagai pendiri. Yang ketiga adalah buku dengan judul Strategi dan Inovasi Technopreneurship. Penulis Dodi Siregar, Agung Purnomo, Rini Astuti, Darmawan Naptipulu, Isventi Sadalia, Dian Utami Sutisno, Surya Hendra Putra Syafrida, Hafni Syahir, Erika Revida, dan Jenner Simarmata.
Penerbit Yayasan Kita Menulis, tahun terbit tahun 2020. Technopreneurship adalah kata yang berasal dari teknologi dan entrepreneurship. Yang dalam bahasa Prancis, teknologi berasal dari la technique yang memiliki arti segala proses yang dilakukan memiliki tujuan untuk mewujudkan upaya terhadap sesuatu dengan cara rasional. Sementara entrepreneurship yang didapatkan dari entrepreneur yang merujuk pada suatu seseorang atau agen yang biasanya menjadi bisnis atau usaha yang memiliki suatu keberanian sendiri saat terdapat suatu resiko yang terjadi atau bisa dikatakan tidak terdapat kepastian dalam pemerolehan keuntungan dan pertumbuhan dengan ikut memperhatikan pada setiap peluang yang akan terjadi. Sementara teknopreneur adalah orang yang menjalankan usaha yang memiliki semangat entrepreneur dengan menjalankan pemasaran dan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jualnya. Menurut pendapat para ahli, teknopreneurship yang pertama adalah menurut Tata Sutabri tahun 2013. Teknopreneurship adalah pembentukan usaha baru dan proses menggunakan teknologi untuk membantu dengan mengharapkan strategi inovasi menjadi teknologi sebagai salah satu faktor pendorong pengembangan ekonomi nasional. Menurut Hartono tahun 2017, teknopreneurship adalah dua kata yang terdiri dari entrepreneur dan teknologi, yang artinya hampir sama dengan yang ada di atas. Sehingga teknopreneurship bisa disimpulkan sebagai proses pembentukan kolaborasi antara bidang usaha dengan mempergunakan teknologi sebagai pendukung dan menjadi dasar awal usaha itu. Di dalam teknopreneurship dan entrepreneur memiliki beberapa aspek di dalamnya seperti aspek motivasi, aspek kepemilikan, aspek manajerial, aspek kepemimpinan, R&D dan inovasi, outsourcing dan jaringan kerja, potensi pertumbuhan, target pasar, dan target pasar. Peranan teknopreneurship bagi masyarakat modern, adapun dampak secara ekonomi seperti meningkatkan efisien dan produktivitas, meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor ekonomi lain, manfaat yang dapat diterima dari segi lingkungan seperti pemanfaatan bahan baku dari sumber daya alam yang lebih produktif, meningkatkan penggunaan sumber daya alam terutama sumber daya energi. Teknopreneurship dan perguruan tinggi yang jutaan mahasiswa yang masih saja menganggur yang perlu ditemukan solusi dari suatu permasalahan. Dengan teknologi yang berkembang, tentu perlu kita manfaatkan menciptakan inovasi dan suatu hal yang baru memiliki nilai ekonomi yang dan menghasilkan keuntungan besar. Oleh sebab itu, penting bagi kita menjadi entrepreneur terdidik bagi generasi muda, terkhusus mahasiswa, sebagai salah satu penggerak perekonomian, menciptakan lapangan kerja baru yang luas, sehingga meningkatkan SDM dan penguasaan iptek demi mempersiapkan calon-calon tenaga yang handal di tengah kompetisi global. Tokoh sukses dalam entrepreneurship seperti Jeff Bezos yang menjadi entrepreneurship dalam bidang teknologi, Mark Zuckerberg yang menjadi pemilik Facebook, Bill Gates yang menjadi pemilik Microsoft, Steve Jobs menjadi pemilik Apple, Larry Page dan Sergey Brin menjadi pemilik Google, Nadiem Makarim menjadi pemilik Gojek, dan Ahmad Zaki pendiri Bukalapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih atas pemaparannya. Bisa dilanjutkan kepada Mbak Taskia untuk menyampaikan mengenai hasil analisis dari buku yang sudah diperoleh. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Rika. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil analisa dari 3 referensi yang saya peroleh. Yang pertama adalah Landscape Digital oleh Fahri Asyoroh. Nah, jika menulis ibarat menyanyi, maka menulis itu ibarat rekaman. Orang yang memiliki
Menyanyi dan menulis merupakan proses kreatif yang memiliki kesamaan. Semua orang bisa menyanyi, semua orang bisa menulis, tapi tidak semua suaranya indah, tidak semua tulisannya menarik. Kemudian, kemampuan menyanyi dan kemampuan menulis dapat ditingkatkan dengan banyak berlatih dan tekun. Kemudian, seseorang yang memiliki kemampuan menyanyi dengan suara yang merdu dapat melakukan rekaman untuk mewujudkan mimpinya. Begitupun dengan penulis, seseorang yang memiliki kemampuan menulis dan merasa bahwa tulisannya itu indah, maka dia juga ingin menerbitkan bukunya. Penyanyi yang ingin melakukan rekaman membutuhkan musisi pengiring, bisa 1 atau 2 atau lebih tergantung beberapa yang disewa oleh penyanyi. Tidak lupa untuk menyewa studio dan operator. Hal serupa juga berlaku untuk dalam dunia tulis-menulis. Ketika menerbitkan sebuah buku, penulis juga memerlukan musisi pengiring, yaitu editor, penata layout, dan pembuat cover. Penulis dapat memilih sendiri siapa musisi pengiringnya dan penerbit mana yang akan dipilih. Akan tetapi, apabila yang dipilih merupakan penerbit besar, maka semua proses yang dilakukan oleh pihak penerbit. Dalam dunia musik, penyanyi dapat merilis sebuah album. Album merupakan kumpulan dari beberapa single atau lagu. Biasanya satu album berisi lebih dari 5 lagu. Jika si penyanyi hanya merilis 1 lagu, tetapi ingin membuat album, maka dapat bergabung dengan penyanyi lain. Nah, sama halnya dalam dunia buku juga terdapat singles dan kompilasi atau album. Akan tetapi, istilah ini tidak berlaku dalam proses pencetakannya. Cerpen minimal 5.000 kata dapat dicetak secara singles. Namun, bisa juga digabung dengan cerpen-cerpen karya orang lain, sehingga dapat menghasilkan kumpulan buku kompilasi. Dalam dunia digital, buku tidak diukur melalui banyaknya halaman. Hal ini dikarenakan banyaknya halaman tergantung pada besar kecilnya gadget yang dipakai untuk membaca. Kemudian buku kedua yakni Kewirausahaan oleh Brilianus Sanawiri dan Muhammad Iqbal. Kewirausahaan didefinisikan sebagai kemampuan dalam berpikir kreatif, kemudian diwujudkan sebagai inovasi untuk memanfaatkan peluang sebagai jalan menuju pada kesuksesan. Proses berpikir kreatif ini biasanya diawali dengan munculnya ide untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain. Nah, wirausaha merupakan penemu dan perencana yang menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian dapat direncanakan strategi untuk meraih kesuksesan. Terdapat 4 modal kewirausahaan, yakni yang pertama modal intelektual, merupakan ide yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab. Yang kedua terdapat modal sosial dan moral, didasari oleh rasa jujur dan percaya. Yang ketiga terdapat modal mental, yakni keberanian dalam menghadapi berbagai resiko yang dilandaskan agama. Yang keempat ada modal material. Uang atau barang merupakan bentuk modal bagi wirausahawan. Menurut pendapat Prawirakusuman, pendidikan kewirausahaan diajarkan sebagai disiplin ilmu karena yang pertama, kewirausahaan merupakan bidang pengetahuan tertentu yang utuh dan nyata. Kewirausahaan memiliki konsep permulaan dan perkembangan usaha yang tidak ada dalam kerangka pendidikan manajemen umum. Kewirausahaan memiliki objek tersendiri, yakni kreativitas dan inovasi. Kemudian, buku selanjutnya yakni Kewirausahaan dan Bisnis oleh Adariksa, Zuhruf, dan kawan-kawan. Seorang founder harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitarnya, sehingga pekerjaan akan mudah dilakukan. Kemudian baru setelah itu founder dapat fokus pada nilai profit dan keuntungan. Kegiatan berbisnis
Memang tidaklah mudah, tidak semua orang mampu melakukannya. Ketika akan memulai bisnis, kebanyakan orang terpaku pada besar kecilnya modal untuk membangun sebuah bisnis. Padahal banyak sekali bisnis yang dimulai dari modal yang kecil. Bahkan ada yang cukup memiliki skill saja. Contohnya yakni jualan online. Dalam perjalanan bisnis, kita perlu melakukan pengembangan dan meningkatkan kualitas mutu dan pelayanan sehingga dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, startup diartikan sebagai perusahaan baru atau rintisan yang masih membutuhkan banyak penelitian dan pengembangan. Komponen pembentuk startup dan perusahaan sama, ide, skill, nyali, dan hokinya sama. Yang membedakan antara perusahaan dengan startup yaitu perusahaan berangkat dari modal, sedangkan startup berangkat dari sebuah ide atau gagasan. Selain itu, korporasi yang terletak pada ukuran juga sangat menentukan. Berikut adalah daftar pustaka dari buku yang telah saya gunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Taskia, kemudian kepada Mbak Eliana Putri bisa mempresentasikan hasil analisis yang telah diperoleh. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan membaca tentang analisa yang telah saya buat di sini. Jadi yang pertama yaitu saya menggunakan buku berjudul Strategi Kewirausahaan Digital. Di dalam buku ini, tepatnya pada bagian bab pertama, di sini membahas tentang 3 subbab yang tertuju pada pengantar kewirausahaan digital, mengenal pasar dan masyarakat digital yang ada di Indonesia, lalu pentingnya adaptasi dalam hal kewirausahaan digital. Pada awal pembahasan di sini diawali dengan hebohnya kota Jakarta dengan munculnya perusahaan-perusahaan teknologi yang mengoperasikan angkutan ojek atau ojek berbasis aplikasi pada pertengahan tahun 2015. Di sini juga disebutkan beberapa contoh dampak kemajuan dari teknologi terhadap pola kehidupan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Lalu pada subbab yang kedua yang merujuk pada pengenalan pasar serta masyarakat digital di Indonesia, ini menyebutkan bahwa para masyarakat di era digital umumnya mencari inovasi dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti hadirnya platform jual beli online, media sosial, dan transaksi pembayaran elektronik yang menjadi pilihan yang efisien bagi masyarakat. Ada seorang ahli yang bernama Chayapa dan Cheng Lu yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi keputusan seseorang untuk berbelanja online, yaitu antara lain adalah kenyamanan, kelengkapan informasi, ketersediaan produk dan jasa, efisiensi biaya, dan waktu. Saat ini, kita berada di tengah gelombang globalisasi yang terjadi di seluruh dunia. Kata-kata Jack Ma juga menunjukkan bahwa bisnis baru harus selalu berkembang dan berinovasi. Istilah ini muncul di beberapa aplikasi perdagangan sebagai konsep yang menggambarkan pergantian teknologi lama dengan teknologi baru. Pola ini yang menjadikan persyaratan untuk tetap kreatif dan inovatif menjadi pilihan yang tak tergantikan. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan atau membuahkan pemikiran bahwasannya adaptasi adalah sebuah kunci. Lalu, buku kedua yang saya gunakan yang berjudul Kewirausahaan Bertindak Kreatif dan Inovatif. Pada buku ini, khususnya dalam bab 1, di sini memuat tentang beberapa subbab yang akan kita pelajari. Dimulai dari subbab tentang menumbuhkan minat berwirausaha, lalu ada hakikat kewirausahaan, kompetensi yang ada dalam wirausahaan, dan tentang wirausaha dalam ajaran Islam. Sudah waktunya bagi kita untuk mengambil langkah menuju perusahaan baru kita. Namun, kita harus memastikan bahwa ide memulai bisnis baru tidaklah sulit. Setelah ide bisnis diklarifikasi, bisnis baru pasti akan berkembang. Jika kita dapat mengoptimalkan pemikiran kita, ada banyak langkah yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah modal yang akan
memulai bisnis baru kita. Suatu hakikat dalam kewirausahaan merupakan sebuah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang akan dihadapi. Keberhasilan wirausaha akan tercapai apabila berpikir dan melakukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama yang akan dilakukan dengan cara yang baru. Hal ini dikarenakan bahwa jika suatu ide kreatif akan muncul apabila wirausaha melihat sesuatu yang lama dan memikirkan sesuatu yang baru atau yang berbeda. Jadi, singkatnya, kewirausahaan merupakan suatu keterampilan kreatif dan inovatif untuk menciptakan sesuatu yang baru. Pengusaha sukses umumnya adalah orang-orang yang berkompeten atau orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik pribadi. Namun, kewirausahaan tidak hanya membutuhkan pengetahuan saja, tetapi juga keterampilan. Keterampilan-keterampilan tersebut yaitu meliputi keterampilan manajerial, keterampilan konseptual, keterampilan pengetahuan dan pemahaman, komunikasi dan berhubungan, keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, keterampilan manajemen waktu, serta keterampilan teknis tertentu lainnya. Sebagai umat Islam, kita tidak wajib menekankan bahwa kita bekerja keras untuk dunia atau akhirat saja, tetapi kita harus menjadi keduanya. Jadi, dengan memenuhi kriteria tersebut, diharapkan bahwa sebagai seorang wirausaha, kita juga akan mendapatkan dan membuahkan keuntungan yang bukan hanya di dunia saja, namun tetapi di akhirat juga. Selanjutnya, buku ketiga yang saya gunakan berjudul Kewirausahaan Berbasis Teknologi atau Technopreneurship. Dalam bab pertama pada buku ini, membahas tentang dasar-dasar kewirausahaan yang meliputi suatu pengertian, latar belakang, arti penting kewirausahaan, kebijakan pemerintah dalam mendorong kewirausahaan, serta faktor-faktor pendukungnya. Secara umum, kewirausahaan memiliki esensi yang sama, yaitu merujuk pada watak dan sifat yang memiliki kemampuan untuk mengejar ide-ide inovatif yang dapat terus kita kembangkan dengan giat untuk mewujudkan dunia usaha. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran adalah dengan menciptakan lapangan kerja padat karya. Munculnya usaha-usaha manajemen yang menjadikan kewirausahaan diakui sebagai pilihan pekerjaan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan semakin banyaknya wirausaha yang mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi, seperti itulah latar belakang adanya kewirausahaan. Kewirausahaan di sektor padat karya diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Peran penting kewirausahaan dalam perekonomian suatu negara adalah untuk menciptakan sebuah lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, serta keahlian. Lalu meningkatkan produktivitas nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, merangsang kegiatan ekonomi, dan mendorong inovasi produk baru, mendorong produktivitas SDM, serta menjalin silaturahmi. Adapun beberapa faktor yang mendukung kewirausahaan, yaitu adalah faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal disebutkan bahwa faktor tersebut berasal dari kecakapan pribadi yang menyangkut soal bagaimana kita mengelola diri sendiri. Lalu pada faktor eksternal, disebutkan bahwa faktor-faktor tersebut berasal dari kecakapan sosial yang menyangkut soal bagaimana kita dalam menangani suatu hubungan. Sekian rangkuman dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan pemaparan hasil analisis. Kemudian kepada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya agar pengetahuan kita juga bisa menambah, dipersilahkan. Saya Vina Indriana Rukmana dengan NIM 1442 ingin bertanya, apa keistimewaan yang harus dimiliki dari suatu produk sehingga menarik minat dari konsumen? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kepada teman-teman yang ingin menjawab ataupun menambahkan jawaban bisa saya persilahkan. Mungkin kalau menurut saya Rika Omaniar Panisa, izin menjawab pertanyaan dari Vina Indriani mengenai keistimewaan apa sih yang membuat produk dapat menarik minat konsumen. Mungkin karena produk yang menarik ini akan mempengaruhi luas tidaknya dari pemasaran. Untuk yang pertama sendiri mungkin dari tampilan produknya itu seperti desain. Mungkin desainnya itu bisa lebih menarik, entah itu dari warnanya yang cerah dan berbeda, terus kemudian memanfaatkan gambar yang menarik dari gambar-gambar digital, kemudian menambahkan informasi penting dengan font yang menarik, dan juga untuk deskripsi produknya juga bisa disampaikan secara unik sehingga dapat menarik minat dari konsumen. Mungkin untuk teman-teman ada yang ingin menambahkan terkait mengapa sih produk bisa menarik minat dari konsumen? Izin menambahkan tadi jawaban dari Rika ya. Apa yang dimiliki suatu produk sehingga menarik minat konsumen? Menurut saya, sebuah produk dapat menarik apabila memiliki kegunaan dan manfaat yang dapat diraih seperti itu. Biasanya orang-orang itu cenderung membeli barang yang dibutuhkan selain tadi menarik bungkusnya, fontnya, desainnya segala macam. Tapi menurut saya yang paling utama adalah kegunaan dari barang itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi terkait pertanyaan dari Mbak Vina. Baik, saya mungkin akan menanggapi pertanyaan dari Mbak Vina. Jadi jawaban saya kurang lebih sama seperti Mbak Rika dan Mbak Taskia, namun di sini juga kita harus memikirkan strategi pemasaran produk yang baik dan benar itu seperti apa, tergantung target pemasaran yang akan kita tuju. Seperti kita dapat melakukan pemanfaatan media sosial dan menggunakan konten-konten yang menarik, lalu kita memberikan suatu promosi dan menawarkan kepada target pasar kita dengan menjelaskan nilai-nilai apa saja yang dimiliki oleh produk kita, sehingga dengan kita mempromosikannya secara seperti itu, mungkin
para konsumen akan lebih tertarik untuk mengenal lebih lanjut tentang kualitas-kualitas yang ada dalam produk kita. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Vina. Apakah sudah jelas dan mudah dipahami mengenai jawaban dari teman-teman di sini? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah bisa memahaminya. Terima kasih. Mungkin karena keterbatasan waktu juga kita cukupkan ya. Baik, di sini dari saya sendiri akan menarik kesimpulan berdasarkan apa yang telah saya peroleh dari presentasi dari teman-teman sendiri. Mungkin kalau untuk kesuksesan bisnis digital itu salah satunya di mana kita bisa membentuk sebuah tim yang solid, terus menciptakan sebuah produk yang unik dan menarik konsumen, melindungi keuntungan melalui paten, memasarkan produk dengan memanfaatkan segala media sosial yang dimiliki. Terus juga kita juga harus memiliki bagaimana sih pengembangan strategi dari pembiayaan itu sendiri, baik untuk modal tenaga kerjanya, untuk mengembangkan produknya, terus untuk biaya pemasarannya itu sendiri. Terus seorang technopreneurship juga harus memiliki jiwa seperti mandiri, jujur, berani, keteguhan, dan memiliki kreativitas agar tidak ketinggalan terkait perkembangan yang ada. Mungkin kepada teman-teman juga bisa menambahkan kesimpulan dari hasil presentasi yang sudah kita paparkan. Saya Mbak Rika bisa menambahkan sedikit mengenai tadi yang kita semua paparkan ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasirul Aini dengan NIM 14014211269. Yang saya tangkap dari diskusi kali ini adalah kewirausahaan adalah memunculkan suatu ide kreatif dan inovatif yang menghasilkan suatu usaha baru untuk meraih kesuksesan. Kewirausahaan sendiri biasanya terdiri dari sebuah tim, gitu. Kemudian memiliki modal, selain modal uang juga dapat berbentuk motivasi, kemudian selain motivasi juga semangat, percaya diri, kemampuan dalam pemasaran dan penjualan, seperti itu. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Rika. Baik, kepada yang lain mungkin bisa menyampaikan kesimpulan yang telah diperoleh dari presentasi kita kali ini. Izin menambahkan kesimpulan. Sebelumnya saya Eliana Putri Salsabila dengan NIM 14014211268. Di sini dapat kita simpulkan bahwa adanya keberhasilan dalam suatu wirausaha akan tercapai apabila kita berpikir dan melakukan sesuatu yang baru atau membuat sesuatu yang lama yang dilakukan dengan cara yang baru. Kita juga harus memunculkan suatu ide kreatif dan inovasi untuk membentuk suatu wirausaha itu sendiri. Dan di sini, wirausahawan juga memiliki peran yang besar dalam praktik kewirausahaan. Peran penting tersebut seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong produktivitas sumber daya manusia. Seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan mulai dari presentasi, menanggapi, dan menarik kesimpulan secara bersama-sama. Di sini saya Rika Umaniar Panisa, mohon pamit undur diri, dan mohon maaf apabila dari kelompok 10 melakukan banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.